Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, terpuji nama Tuhan di bumi dan di surga. Amin. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kita karena kita sampai hari ini diberikan masih dalam keadaan sehat sempurna. Amin. Masih tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. 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 Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mau datang di hadapannya. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam ibadah kami pada hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat Tuhan, baik dari perilaku kami, perkataan kami, perbuatan kami, bahkan hati kami yang tidak
kasih untuk hari ini. Kami boleh kembali beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan. Dan kami beribadah kepada Engkau akan memberkati roti makanan kami dan air minuman kami. Dan Engkau akan menjauhkan kami dari tengah-tengah penyakit. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Biarlah Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Urapi setiap hamba-hambamu yang melayani Engkau. Sucikan, kuduskan kami terlebih dahulu Tuhan. Setiap kami yang melayani Engkau Bapa, Engkau mengurapi, memberkati. Tutup bungkus pagari ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau ambil alih semuanya Tuhan. Biarlah setiap ibadah kami boleh memperoleh damai sejahtera dan sukacita di dalam Engkau. Kami boleh meraih setiap janji-janji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang mengambil alih semuanya ibadah pada saat ini. Dan kami takbiskan ibadah pada saat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, saya percaya keadaannya pasti sehat semua. Amin. Amin. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Amin. 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 Siap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita mau angkat satu pujian api kemuliaannya. Biarlah api kemuliaan Tuhan terus menyala di dalam kita. Amin.
akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan yang baru bagi kita, boleh menjadi semangat yang baru, boleh selalu menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Biarlah Roh Kudus Engkau selalu hadir di tempat ini Tuhan. Ajar kami untuk membuka hati kami, menerima Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita lebih sungguh lagi menyanyikan pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Katakan lebih sungguh lagi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari sama-sama katakan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Sudah Tinggi. jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri Untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita, katakan Untuk Roh-Mu Tuhan. kepada hamba-Nya saya percaya. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
Kami sudah membawa korban pujian kami di hadapan-Mu saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, sucikan kuduskan hamba-Mu terlebih dahulu, layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman disampaikan boleh kami mengerti. Terima kasih Tuhan, bukakan setiap mata rohani kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan, semuanya luar biasa, amin. Mari kita lihat mengapa sih Yesus harus bangkit. Kenapa Yesus harus bangkit buat saya dan saudara? Dia mati di kayu salib, pada hari ketiga dia bangkit. Bangkit untuk saya dan saudara. Kenapa dia harus bangkit? Kita lihat di dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6. Berikutnya di situ adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Sudah mendapatkan? Kita baca sama-sama 5 dan 6. 2, 3. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Jadi di saat Tuhan Yesus mati, pada hari ketiga dia bangkit, dan murid-muridnya datang mencari dia di kuburan. Tapi Yesusnya tidak ada, dan dia telah bangkit di antara orang mati. Kenapa Yesus harus bangkit? Karena untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah. Membuktikan dia adalah Allah dan dia yang hidup di antara orang mati. Bahwa dia bukan manusia biasa, tapi dia adalah Allah yang turun ke dunia ini, memberikan kita teladan supaya kita hidup seperti dia, menjadi segambar serupa dengan dia. Dia datang ke dunia ini sebagai teladan, ya, dan dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara, supaya setiap kita yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Yang kita cari di dunia ini adalah keselamatan, kehidupan yang akan datang, bukan kehidupan sekarang. Kehidupan kita yang sekarang paling berapa? 70, 80, 90, 80, 90 sudah penderitaan. Kencing di tempat, berak di tempat, dan sebagainya. Benar gak? Jalan aja susah. Tapi yang kita mau adalah kehidupan yang akan datang setelah kematian kita. Setelah kita meninggal masih ada satu kehidupan. Kehidupan kekal, yaitu di surga. Itu yang kita cari. Keselamatan yang kekal. Dan kita harus tahu bahwa ada surga, pasti ada neraka. Amin. Harus ada. Kalau surga, neraka itu pasti ada. Di setiap kita yang datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada dia, maka kita memperoleh keselamatan. Kenapa? Karena dia sebagai penebus saya dan saudara. Dia menebus dosa saya dan saudara. Makanya dia mau datang ke dunia ini. Dia adalah Allah yang ada di surga, datang ke dunia ini, menebus dosa saya dan saudara, menggantikan posisi saya dengan dia. Kita adalah orang yang berdosa, yang harusnya kita binasa, tapi dia datang ke dunia ini menggantikan saya dan saudara, menebus dosa saya dan saudara, supaya setiap kita yang percaya kepada dia memperoleh keselamatan. Itu yang terpenting. Amin. Kalau berkat, kesembuhan, mukjizat itu adalah aksesorisnya. Kalau keselamatan saja Tuhan berikan kepada saya dan saudara, maka berkat, kesembuhan, mukjizat itu adalah aksesorisnya. Bagaimana hati kita dengan dia, amin. Jadi kenapa dia harus bangkit? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah dan dia hidup di antara orang mati. Kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan Injil itu adalah sia-sia. Maka kita masih hidup di dalam dosa.
memperoleh kehidupan kekal di surga. Maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi Yesus bangkit adalah untuk penggenapan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Lukas tadi, Lukas 24 ayat 44 sampai kepada 46. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Yesus telah mati dan dia telah mengalahkan daripada maut. Maut yang harusnya kita binasa, yang kita adalah masuk neraka, tapi karena kasih karunia Tuhan, dia datang ke dunia ini menebus dosa saya dan saudara. Seberapa dosamu di hadapan Tuhan, di saat kita mau datang kepada Dia, mengakui dosa dan kesalahan kita, maka Dia adalah Allah yang setia, yang mengampuni dosa saya dan saudara. Masa lalu tidak menghalangi kita datang kepada Tuhan. Seberapa buruknya keadaan kita, seberapa buruknya masa lalu kita, tapi di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Itulah Dia datang, mati dan bangkit buat saya dan saudara. Dan Dia datang untuk memulihkan hidup saya dan saudara. Dia datang untuk menggenapi firman Tuhan. Dia datang ke dunia ini memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Di saat manusia jatuh di dalam dosa, maka memisahkan diri kita dengan Allah. Karena dosa tidak bisa bersatu dengan Allah. Allah adalah kudus, Allah adalah suci. Di saat manusia melanggar daripada perintah Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Dosa itu yang memisahkan kita dengan Allah, sehingga manusia dihalau daripada Tuhan, keluar dari Taman Eden. Padahal di Taman Eden adalah hidup dalam kelimpahan, hidup dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi karena manusia jatuh di dalam dosa, memisahkan kita dengan Allah, sehingga manusia hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Manusia harus berjerih lelah untuk mencari makanannya. Manusia harus ada dengan perjuangannya, bekerja keras untuk menghidupi dirinya. Kenapa? Karena manusia jatuh di dalam dosa. Apakah manusia terus-terus seperti itu? Tidak. Di saat manusia datang kepada Tuhan, mengakui dosa dan kesalahan kita balik kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan memulihkan keadaan saya dan saudara. Tuhan memulihkan kesehatan kita, Tuhan memulihkan ekonomi kita, Tuhan memulihkan hati kita, Tuhan memulihkan dalam segala keadaan di dalam kehidupan kita. Manusia jatuh di dalam dosa sehingga manusia mempunyai roh kedagingan, sehingga manusia punya sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iri hati. Manusia tidak percaya diri lagi dengan dirinya sendiri. Manusia hidup dalam keegoisan. Manusia hidup tidak ada dalam kasih. Manusia hidup penuh dengan kejahatan. Manusia hidup penuh dengan kekerasan. Itulah Yesus datang memulihkan hati saya dan saudara, supaya kasih Kristus ada dalam kehidupan saya dan saudara, supaya kita kembali kepada kasih mula Tuhan, hidup yang berdampingan dengan Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Di saat kita datang kepada Tuhan, berarti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan-Nya. Maka kita akan jauh dari
rasa kekhawatiran, rasa tidak percaya diri. Tapi Tuhan datang ke dunia ini memulihkan saya dan saudara, memulihkan hati kita. Amin. Memulihkan kerohanian kita, memulihkan kesehatan kita, memulihkan keuangan kita, memulihkan dalam segala hal. Di saat engkau sungguh-sungguh datang kepada Dia, memberikan hidupmu kepada Dia, maka Dia akan memulihkan kehidupan saya dan saudara. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan kita, kita bisa menghadapi kehidupan dunia ini. Tapi kekuatannya daripada Tuhan. Tuhan akan selalu membuka jalan buat saya dan saudara. Bagi kita tidak mungkin, tapi bagi Tuhan sangat-sangat mungkin. Mungkin bagi kita tidak ada titik terang, tapi di saat engkau sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin latar belakangmu hanya biasa-biasa, kehidupanmu hanya biasa-biasa, tapi tidak menghalangi engkau untuk menerima berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat hatimu sungguh di dalam Dia. Amin. Jangan salahkan Tuhan kalau kita hanya datang ada maunya dengan Tuhan. Tidak. Otomatis di sana kau memberikan hatimu buat Tuhan, maka Tuhan juga memberikan hatinya buat saya dan saudara. Amin. Mari setiap kita sungguh kita di dalam Dia, karena Dia telah mati dan hidup buat saya dan saudara. Jangan terlalu khawatir dengan keadaan dunia ini. Jangan terlalu khawatir akan masa depan kita. Jangan terlalu khawatir akan kehidupan kita. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Burung di udara saja Tuhan pelihara. Karena janji Tuhan bahwa Tuhan akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kenapa kadang manusia terlalu banyak mikir? Karena manusia mau menjadi Allah. Pemikiran kita melampaui dari segalanya. Kita memikirkan jauh yang lebih ke depan, sehingga membuat kita stres. Alkitab berkata kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Kesusahan besok itu urusan Tuhan. Tuhan sanggup membalikan telapak tangan. Artinya kalau Tuhan mau memberkati kita 1 jam, 1 hari, 1 minggu, Tuhan sanggup memberkati kita. Tapi kalau Tuhan mau menjatuhkan kita juga dalam 1 jam, dalam hitungan detik, dalam hari, dalam minggu pun kita bisa jatuh dalam sekejap mata. Makanya Tuhan mau kita hidup mengandalkan Dia, hidup belajar menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan-Nya. Amin. Dunia ini bukan semakin baik, semakin jahat. Benar? Ya, semakin jahat, bukan semakin baik. Tapi di saat kita hidup menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia yang menjamin hidup saya dan saudara. Mungkin hari ini engkau biasa-biasa, tapi di saat engkau setia dan engkau taat kepada Tuhan, suatu hari kelak engkau menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Karena saudara kita adalah orang-orang yang luar biasa. Katakan kiri kanan saudara, engkau adalah orang yang luar biasa. Engkau adalah orang yang luar biasa. Engkau orang luar biasa. Saya adalah orang yang luar biasa. Saya adalah orang yang luar biasa. Amin. Bersama Tuhan kita adalah orang yang luar biasa. Dan biasa-biasa menjadi luar biasa. Ingat, setiap hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, setiap orang yang diberkati Tuhan, tidak langsung balik telapak tangan. Tapi mereka lewatin satu proses. Tadi di balik itu semua mereka ada sampai hari ini. Semua karena kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Amin. Haleluya. Mari kita lihat kelanjutannya. Bahwa Yesus harus bangkit. Berarti ayat 47
21. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan semua orang telah berbuat dosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi dosa memisahkan kita dengan Allah. Tapi begitu Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati di kayu salib, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Zaman dulu sebelum Yesus datang ke dunia ini, kalau manusia mau bertemu dengan Tuhan, itu susahnya setengah mati. Harus ada satu imam yang bisa ketemu langsung dan berbicara dengan Tuhan. Tapi begitu Yesus datang ke dunia ini, mati di kayu salib, mengembalikan posisi semula manusia kita yang dulu hidup berdampingan dengan Allah. Tuhan memulihkan hidup saya dan saudara, dan Tuhan memulihkan kita dengan Tuhan. Jadi Yesus bangkit adalah memulihkan hubungan antara dua kekasih. Siapa kekasih kita? Allah yang mengasihi kita, dan kita yang mengasihi Allah. Amin. Jadi Tuhan memulihkan hubungan kita, karena kita nanti adalah mempelai wanita Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus datang dan mati di kayu salib dan bangkit adalah memulihkan dua kekasih. Siapa? Antara Allah dengan kita. Allah yang mengasihi kita, dan kita yang mengasihi Allah. Yang keempat adalah supaya kita menerima janji dari Tuhan Yesus yang akan diberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Kita lihat kembali Lukas yang ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Dan menjanjikan bahwa Dia, Tuhan, akan mengirimkan kepada kita seorang penolong yang lain. Kita lihat di dalam Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yesus justru mati dan bangkit supaya Dia naik ke surga dan memberikan Roh Kudusnya kepada saya dan saudara. Roh Kudus inilah yang menuntun seluruh kehidupan saya dan saudara, agar kita berjalan di jalannya yang benar, agar kita memperoleh hikmat, agar kita bisa mengikuti daripada perintah Tuhan, supaya kita memperoleh kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup kita. Di saat kita hidup dalam kebenaran, maka kebenaran itu yang memberkati kita. Di saat kita hidup dalam kebenaran, maka berkat Tuhan menyertai orang-orang benar. Orang baik belum tentu benar, tapi orang benar pasti baik. Orang baik karena menolong kita ada maunya. Benar? Orang baik belum tentu benar. Tapi kalau orang yang benar pasti melakukan kebaikan. Belum tentu orang baik menolong kita tulus. Dia baik, kelihatan baik, tapi di belakang itu katanya ada udang di bawah bakwan. Oke, ada udang di balik bakwan. Dia nolong, dan dia juga mengharapkan imbalan dari kita kepada dia. Biasanya manusia seperti itu, baik dia saudara sekalipun. Makanya Tuhan mengajarkan kita berharap kepada Tuhan. Manusia berbuat kebaik kepada kita, diomongin dari satu mulut ke mulut lain, bahkan mungkin dari satu kampung tahu, ya kan? Tapi kalau orang benar, pasti dia akan melakukan kebaikan tanpa
pemberi. Kenapa? Kita berkata kalau kamu melakukan segala sesuatu, anggaplah melakukannya buat Tuhan. Jadi kita melakukan segala kebaikan kepada orang lain, tidak perlulah kita gembar-gembor, cerita sana cerita sini. Enggak, karena Tuhan yang akan membalas setiap kebaikan kita. Amin. Lakukan semampu yang bisa kita lakukan. Kerjakan apa yang semampu bisa kita kerjakan. Karena setiap pekerjaan kita yang baik ada upahnya daripada Tuhan. Amin. Mungkin engkau hari ini tidak melihatnya, tapi suatu saat kamu akan melihatnya. Mungkin dengan kita belum kelihatan, tapi Tuhan memberkati kita lewat anak-anak kita. Amin. Janji Tuhan iya dan amin. Jadi kenapa Yesus harus mati dan bangkit? Supaya kita menerima janji daripada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin berjalan benar. Karena manusia kita terdiri dari daging, keinginan daging, keinginan mata. Benar nggak? Coba kalau ke mall, lihat aduh banyak barang bagus, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Benar nggak? Keinginan daging. Lihat tetangga ada ini, kita juga mau ini dan itu, nggak mengukur siapa mampu nggak kita. Itulah manusia daging. Tapi kalau kita hidup dalam pimpinan Roh, hidup kita akan terkontrol dan kita akan tahu mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan, mana itu kebutuhan dan yang mana itu keinginan. Lebih penting mana? Kebutuhan. Tapi karena manusia lihat ini mau itu, mau ini itu, mau keinginan. Benar, keinginan. Jadi di saat ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita akan diberi hikmat. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Benar, maupun dalam pergaulan kita. Kebiasaan kita yang baik akan merusakkan diri kita dengan pergaulan yang buruk. Ya. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara, dialah yang menuntun hidup saya dan saudara. Dialah yang memberikan kekuatan, dialah yang memberikan penghiburan, dia yang memberikan damai sejahtera, dialah yang memberikan sukacita di dalam diri kita. Amin. Di saat kita mempunyai ketenangan jiwa, di saat kita memiliki kedamaian dalam hati kita, di saat kita memiliki sukacita dalam diri kita, maka akan timbul ide-ide yang baik, maka akan timbul pikiran-pikiran yang positif. Benar. Coba hati galau, hidup dalam ketakutan, hidup dalam ketidakpercayaan, intimidasi. Aduh, kayaknya dunia ini gak ada artinya. Aduh, kayaknya hidup ini empet gitu loh, sumpek gitu. Tapi kalau Roh Kudus ada dalam hidup saya dan saudara, menjadikan hidup saya berarti, dan kita merasa diri kita berharga dan berarti. Amin. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Walaupun mungkin secara orang dunia melihat kamu biasa-biasa saja, tapi kamu diciptakan, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari setiap kita, bahwa Yesus telah mati dan bangkit buat saya dan saudara. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Kalau Allah yang kita sembah dan Allah yang hidup, buat apa sih kita khawatir dengan kehidupan kita ini? Buat apa kita takut dengan kehidupan dunia yang kita jalani? Karena hidup kita ada dalam tangannya. Dia adalah yang pegang kendali dalam kehidupan saya dan saudara. Di saat kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya, apa yang kita takutkan sih? Bahwa Yesus telah bangkit, bahwa dia menggenapi firman-Nya. Berarti dia benar-benar adalah Allah. Apa sih yang kita takutkan? Yesus telah bangkit buat saya dan saudara. Dia telah memulihkan hidup saya dengan Allah. Berarti tidak ada dosa yang memisahkan kita dengan Allah.
Amin. Berarti Tuhan memelihara hidup saya dan saudara, dan Dia bertanggung jawab dalam hidup saya dan saudara. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan kita seorang penolong agar kita kuat menghadapi kehidupan yang ada di dunia ini, supaya setiap kita yang percaya kepada Dia hidup di dalam rencananya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih Tuhan, paterkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tutup bungkus pagari dengan kuasa dari Yesus. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari setiap kita masuk dalam penyembahan, persiapkan hati kita masuk dalam penyembahan. Terima kasih. Hari
namamu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa ucapan syukur kami dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Bagi saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya. Bapa kami dan dalam surga Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini. Engkau memberikan cuaca yang cerah Tuhan, sehingga kami boleh ada di tempat ini. Engkau memberikan kami kesehatan, berkat damai sejahtera sukacita daripada Engkau Tuhan yang diberikan kepada setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Bapa, biar Tuhan firman yang hari ini dibagikan dapat menjadi rema bagi kami, dapat menjadi kekuatan bagi kami, dapat menuntun hidup kami Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan atas arti dari kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, bahwa Engkau telah mati dan bangkit bagi kami, sehingga kami boleh menerima janji daripada Engkau Tuhan, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan bagi kami semua, sehingga kami boleh hidup di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh hidup dituntut oleh Roh Kudus untuk terus hidup benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus, dan memberikan kami kekuatan, memberikan kami satu pengharapan Tuhan Yesus, bahwa ada kebangkitan setelah kematian Tuhan. Biar Tuhan Yesus Kau selalu menyertai kami, melindungi kami Tuhan, menuntun hidup kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, bersaksi bagi keluarga kami, sekitar kami, tetangga kami semua Tuhan Yesus. Kami boleh bersaksi akan Engkau Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh merasakan kasih-Mu. Mereka boleh Tuhan diselamatkan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami juga boleh mempraktekannya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Feni Febrianita Tuhan, yang telah Engkau percayakan mengembalakan sidang di tempat ini. Biar Tuhan Engkau memberkati dia Tuhan, memberkati beliau Tuhan dimanapun beliau berada. Berkati semua Tuhan, Engkau yang cukupkan apapun yang dia butuhkan. Biar Tuhan hikmat, marifat, pewahyuan daripada surgawi turun atasnya Tuhan. Lebih lagi Engkau pakai dia Tuhan Yesus lebih luar biasa. Tanda-tanda heran, hikmat, kebajikan mengikutinya Tuhan Yesus dimanapun beliau berada. Pelayanannya Tuhan Engkau berkati semua Tuhan. Apapun yang dia perbuat berhasil dan beruntung, dan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus Engkau yang melindungi dia, menyertai dia dimanapun dia berada Tuhan. Dan juga Tuhan untuk keluarganya, anak-anaknya supaya Kau berkati, usaha pekerjaan supaya Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anaknya, supaya menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani Kau pada hari ini Tuhan. Biar Tuhan Kau pakai kami lebih luar biasa lagi Tuhan, pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan. Berikan satu kesatuan hati, ikat
Kami dengan tali kasih-Mu Tuhan dalam menopang pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Urapan yang baru, minyak yang baru Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami semua Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan Yesus, biar Tuhan Engkau berkati mereka, Engkau berkati pekerjaan, Engkau berkati usaha, Engkau berkati keluarga mereka Tuhan Yesus, anak-anak semuanya Tuhan, keluarga mereka Engkau berkati Tuhan Yesus, berikan mereka kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Pegang mereka Tuhan, taruhkan hati yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan Yesus, supaya mereka terus setiap hari terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Roh Kudus menuntun hidup mereka dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Biar Tuhan jemaat-jemaat ini Tuhan boleh di dalam hadirat-Mu Tuhan, boleh Engkau jamah mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada, boleh menjadi saksi-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa datang ke tempat ini memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, biar Engkau berkati bangsa kami, kemuliaan-Mu turun Tuhan atas Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, terjadi penuaian jiwa besar-besaran Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu tercurah atas Indonesia Tuhan, baik jiwa boleh diselamatkan. Kau taruhkan hati yang takut akan Tuhan bagi pimpinan kami Tuhan, presiden, wakil presiden sampai pimpinan paling bawah, supaya apapun yang diputuskan berasal daripada-Mu Tuhan untuk memakmurkan bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biar bangsa Indonesia boleh semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau memberkati GKPR Living Bread, Kau berkati semua Tuhan, Kau berkati, sertai Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini, pimpin pelayanan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain. Kau sertai kami, perjalanan kami, tutup bungkus setiap kami semua Tuhan yang ada di tempat ini. Kendaraan yang kami tumpangi tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biar Tuhan di minggu depan Tuhan Yesus kami boleh kembali di tempat ini lebih haus dan lapar akan Engkau, berkumpul di tempat ini memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih segala pujian syukur hormat hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kekasih-kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat kasih karunia, berkat damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, penyertaan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan membawa kita pulang ke rumah Bapa di surga untuk hidup kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima